Pengertian ingkar sunnah. Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu kata ingkar dan kata sunnah. Kata ingkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu inkaro yungkiru ingkaron, yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui, tidak menerima, baik secara lisan maupun hati, bodoh dan tidak mengetahui sesuatu yang tergambar dalam firman Allah dalam surah Yusuf ayat 58 yang artinya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenali mereka sedangkan mereka tidak kenal kepadanya. Al-Ashqari membedakan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Kata ingkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai dengan pengetahuan, serta kata al-juhdu merupakan sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun perjalanan yang buruk. Juga dapat bermakna sebagai tradisi yang kontinu. Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama, umumnya oleh para ahli hadis, mereka menyebut sebagai ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsu, bukannya kemauan mereka dan akal pikiran mereka. Secara terminologi, kata ingkar sunnah menurut para ahli yaitu yang pertama, paham yang timbul di dalam masyarakat Islam dan menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, sejarah Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, suatu paham yang timbul sebagai minoritas umat Islam dan menolak dasar hukum Islam dari sunnah yang sahih, baik sunnah yang praktis atau secara formal yang dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Dari kedua definisi di atas dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah suatu paham yang atau pendapat dari perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah sahih, sunnah secara substansial yaitu sunnah praktis, pengalaman atau sunnah amaliyah, sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan, fi'lan, perkataan, kaulan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan takriran. Sejarah perkembangan ingkar sunnah. Yang pertama, masa periode klasik. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah sejak zaman sahabat, yaitu ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa membicarakan ibadah seperti sholat dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan tersebut, orang tersebut menyadari kekeliruan dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan dan pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah tersebut dilengkapi dengan argumen dan pengukuhan yang baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok yang ingkar sunnah seperti yang dijelaskan di atas, antaranya yang pertama kelompok Khawarij. Dari sudut kebahasan, kata Khawarij merupakan bentuk jamak dari kata kharij yang berarti keluar. Sementara menurut terminologis, Khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama kali keluar dan tidak loyal terhadap kepemimpinan yang syah. Dimaksud untuk Khawarij di sini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menolak hadis-hadis orang yang terlibat fitnah besar pada masa kepemimpinan Ali tersebut. Yang kedua, kelompok Syiah. Kata Syiah berarti pendukung. Yang Syiah merupakan golongan yang menganggap Ali sebagai orang yang utama dan lebih baik diangkat menjadi khalifah daripada khalifah sebelumnya, dan berpendapat bahwa Ahli Bait lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Golongan Syiah ini terdiri dari beberapa kelompok dan tiap kelompok menilai kelompok lainnya sudah keluar dari Islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok Isna Asyariyah. Kelompok ini menerima hadis Nabawiyah sebagai salah satu syarat Islam.
hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok Syiah ini dengan golongan As-Sunnah wal Jamaah, yaitu dalam hal penetapan hadis. Dan golongan Syiah ini menganggap bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para mayoritas sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Yang ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya kebebasan. Mu'tazilah secara bahasa adalah mengasingkan diri. Sementara yang maksud di sini golongan yang mengasingkan diri dari umat Islam karena berpendapat bahwa seseorang yang muslim, seorang yang fasik belum tentu bisa disebut dengan mukmin atau kafir. Sementara sumber-sumber menerangkan sikap Mu'tazilah terhadap sunnah masih terdapat kerancuan. Apakah Mu'tazilah menerima sunnah keseluruhannya atau menolak keseluruhan atau hanya menerima sebagian sunnah saja? Kelompok Mu'tazilah ini menerima sunnah seperti halnya umat Islam. Tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Secara garis besar, Abu Zahra berkesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Imam Syafi'i, yaitu yang pertama golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang menolak sunnah kecuali sunnah yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Yang kedua, masa periode modern. Tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern pada akhir abad ke-19 dan 20 yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India, Taufik Sidki dari Mesir, Rashid Khalifa kelahiran Mesir yang menetap di Amerika, dan Kasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar sunnah secara keseluruhan. Argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak ada bedanya dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang tercatat yang ada di Indonesia antara lain adalah Lukman Syahad, Direktur Utama PT Galia Indonesia, Dadang Setio Groho, karyawan Unilever, Safran Batubara, guru SMP Yayasan Wakaf Muslim Tanah Tinggi, dan Dalimi Lubis, karyawan kantor Depak Padang Panjang. Materi selanjutnya yaitu tentang argumen nakli. Yang maksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Ironis, jika yang berpaham ingkar sunnah menggunakan sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka, adapun mereka nakli mereka antara lain. Yang pertama, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38 yang artinya, tidak ada sesuatu yang kami luputkan dalam Alkitab. Menurut para pengingkar sunnah, sesuatu yang sangkaan tidak dapat dijadikan hujah. Hadis pada umumnya berstatus zan dan hanya sedikit saja yang berstatus qat'i. Kalau agama didasarkan kepada sesuatu yang zan, maka berarti agama berdiri di atas dasar yang tidak pasti. Oleh karena itu, Islam haruslah berstatus pasti, yakni Al-Quran. Yang kedua, argumen non-nakli. Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk non-nakli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa harus memerlukan penjelasan dari hadis. Yang kedua, dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran karena terpecah-pecah, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab al-hadis adalah dongeng-dongeng semata, karena hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata, karena hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat, yakni pada masa tabi'in, dan
atbal al-tabi'in, yakni sekitar 40-50 tahun setelah Nabi wafat. Dan hadis yang terhimpun dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan hadis palsu. Samping itu banyak matan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun logika. Kelemahan argumen ingkar sunnah. Yang pertama, kelemahan argumen nakli. Seluruh argumen nakli yang diajukan oleh para pengingkar sunnah untuk menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lemah sekali. Bukti-bukti kelemahan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89 sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan menurut Syafi'i. Ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa ayat Al-Quran menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan, dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu. Ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global, sehingga hadis diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya. Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Al-Quran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Selanjutnya, kelemahan argumen non-nakli. Adapun kelemahan argumen-argumen non-nakli yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memang benar tertulis dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, ada yang berstatus global, ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa ayat berlaku khusus atau rinci, diperlukan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Para pengingkar sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis Nabi. Tapi pada kenyataannya berbeda. Yang kedua, memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab yang menjalin umat Islam adalah karena perpecahan. Dan perpecahan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh sikap umat Islam yang berpegang pada